Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam Breaking News bersama saya Indah Cahya, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat sepekan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat sepekan ke depan. Menurut BMKG, hal ini dapat terjadi karena berkembangnya sistem tekanan rendah yang signifikan di wilayah selatan ekuator. Khususnya di belahan bumi selatan, di antara sistem yang sedang aktif, bibit siklon tropis 91S dan 97S memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia bagian timur. Pertumbuhan bibit siklon tropis 91S terpantau di Samudra Hindia Barat Daya Banten dan membentuk daerah konvergensi dan konfluensi memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Barat Daya, Jawa Barat. BMKG dalam laporannya mengimbau agar masyarakat mewaspadai perubahan cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. Pasalnya, kondisi atmosfer dinilai cukup dinamis. BMKG mengatakan selama sepekan ke depan wilayah Indonesia berpotensi dipengaruhi oleh gangguan Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin, gelombang Rossby Ekuator, dan gelombang low frekuensi yang aktif pada wilayah dan periode yang sama, yakni di perairan Barat Aceh hingga Sumatera Utara, Riau bagian utara, Selat Malaka, Semenanjung Malaysia, dan Teluk Karpentaria. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif serta pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah tersebut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menerbitkan aturan yang mengatur tentang perlakuan perpajakan atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batu bara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menerbitkan aturan yang mengatur tentang perlakuan perpajakan dan atau penerimaan negara bukan pajak PNPB di bidang usaha pertambangan batu bara. Aturan ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2022. Hal ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 11 April 2025 dan mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan 11 April 2025. Artinya, aturan ini berlaku efektif mulai 26 April 2025. Penerbitan aturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Pasal 1 menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang perlakuan perpajakan dan atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batu bara diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan ayat 3 dan ayat 5, pasal 4 diubah dan ketentuan ayat 6 dihapus sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak di bidang usaha pertambangan merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang usaha pertambangan. Pada pasal 16 bagi pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf A, berlaku ketentuan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan pendapatan daerah. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, harga kelapa bulat atau parut di sejumlah pasar di Jakarta dan sekitarnya melonjak tajam. Para pedagang mengeluhkan pasokan yang menipis dan menyebut ekspor besar-besaran ke Cina sebagai penyebab utama kelangkaan barang di dalam negeri. Harga kelapa bulat atau parut di sejumlah pasar di Jakarta dan sekitarnya melonjak tajam.
Harganya menembus Rp20.000 hingga Rp25.000 per butir pada minggu lalu. Para pedagang mengeluhkan pasokan yang menipis dan menyebut ekspor besar-besaran ke Cina sebagai penyebab utama kelangkaan barang di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso membenarkan bahwa penyebab harga kelapa bulat yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah naiknya ekspor kelapa. Alhasil, ini menyebabkan pasokan di dalam negeri pun makin terbatas dan alhasil menyebabkan harganya meroket. Badan Pusat Statistik BPS mencatat sepanjang Januari hingga Maret 2025 ekspor untuk kelapa yang masih dalam kulit mencapai 45,6 juta US dollar. Sementara itu ekspor kopra daging buah kelapa dikeringkan mencapai 5,9 juta US dollar. Jika dibandingkan Januari hingga Maret 2024, BPS mencatat ada penurunan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantor BPS pada Senin 21 April 2025 tidak memaparkan beberapa perbandingan ekspor dari bulan ke bulan sepanjang 2025. Sementara itu, Kemendak rencananya akan mempertemukan pelaku industri kelapa dengan eksportir kelapa. Hal ini dilakukan untuk merumuskan kesepakatan antara keduanya agar tidak ada yang dirugikan. Bahkan Kemendak juga akan mempertemukan pengusaha dan eksportir dengan para petani. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Kementerian Agama Kemenak mencatat hari pertama tahap perpanjangan pelunasan Senin 21 April 2025 sebanyak 1.199 jemaah reguler lunasi biaya perjalanan ibadah haji. Kementerian Agama Kemenak mencatat hari pertama tahap perpanjangan pelunasan Senin 21 April 2025 sebanyak 1.199 jemaah reguler lunasi biaya perjalanan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dengan demikian, total sebanyak 210.558 jemaah reguler sudah melakukan pelunasan. Tahap 2 pelunasan BP reguler sejatinya ditutup pada 17 April 2024. Namun, karena masih ada 4 provinsi yang belum terserap 100% kuotanya, masa pelunasan diperpanjang hingga 25 April 2025. Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Untuk kuota haji reguler terbagi atas 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi. 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia, dan 685 pembimbing ibadah pada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, dan 1.572 petugas haji daerah. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji 1446 Hijriah. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai kampus yang berdampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek, Brian Yuliarto menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai kampus yang berdampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Mendikti Saintek memberi contoh dengan Universitas Khairun di Ternate, Maluku Utara yang dinilai telah menunjukkan kemajuan signifikan.
Brian mengatakan konsep kampus berdampak harus menjadi identitas semua perguruan tinggi di Indonesia, di mana kampus harus mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Mulai dari krisis iklim, disrupsi teknologi hingga dominasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Menurut dia, hanya dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, bangsa ini bisa melesat menjadi negara maju. Maka dari itu, Menteri Brian mendorong agar perpustakaan kampus dibuka untuk umum, bahkan di hari libur, agar budaya membaca dan berpikir kritis tumbuh di tengah masyarakat. Ia juga mengajak semua perguruan tinggi untuk memperkuat budaya ilmiah dan kolaborasi, baik dengan pemerintah daerah, industri, maupun antar kampus. Menurut dia, kampus tidak hanya sebagai tempat mengajar dan riset, tetapi harus bertransformasi menjadi pusat dampak sosial dan ekonomi triple helix yang sesungguhnya. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.